Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan seperti itu. Cukupkan pada penafsiran para sahabat. Cukup pada para sahabat. Ini sahabat berarti yang menafsirkan, Ustaz ya. Bukan kaleng-kaleng nih yang menyampaikan itu gitu kan ya. Ketika kita berusaha untuk menghafal Quran, itu susahnya minta ampun. Apakah karena kita masih beriringan dengan kita masih mendengarkan musik? Pasti ya. Karena tidak akan pernah menyatu ya orang yang ingin menikmati Al-Quran dengan menikmati musik. Tidak akan bisa pernah bersatu. Akapela. Betul. Yang satu untuk bassnya, yang satu untuk apanya ya. Menurut para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk haram ya. Karena ini sama saja dengan alat musik gitu. Kalau yang di rumah masih ada alat musik, diapain nih alat musiknya, Ustaz? Ya dihancurkan. Dihancurkan? Wah, mahal Ustaz, gimana Ustaz? Lebih mahal surga ya daripada alat musik. Ya. Kena itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan The Deen Side, because every story has a Deen Side. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti biasa, menyapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair walafiat. Alhamdulillah. Antum sehat ya? Khair, alhamdulillah Ustaz. Pembicaraan hari ini kita mau ngulik tentang musik, boleh Ustaz? Masya Allah, insya Allah. Ini agak bagus ini judulnya Ustaz, ngulik tentang musik. Masya Allah. Musik ini sendiri menjadi satu hal yang host sendiri pun juga merasakan fase struggling untuk berusaha tidak lagi terbiasa mendengarkan musik. Mungkin teman-teman akan merasakan hal yang sama, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu renungkan. Pernahkah kita terbersit ketika kita sholat, yang kita sedang terngiang-ngiang dalam pikiran kita itu lantunan musik. Pernah juga kadang kita tuh sangat-sangat terlalaikan karena saking asiknya dengerin musik, kita lupa sama sholat. Sholat terlewatkan. Kemudian ketika kita berusaha menghafalkan Al-Quran, kok susah banget Ustaz ngafalinnya ya? Apakah ini ada pengaruh musik? Nah, ini yuk kita sama-sama ngulik tentang sebenarnya gimana sih musik dalam pandangan Islam. Monggo Ustaz, boleh dijelaskan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berbicara tentang musik ya. Pertama kali kita harus tahu bahwa kita sebagai seorang muslim itu selalu punya aturan. Dan kita harus mentaati aturan tersebut yang diatur oleh Allah ataupun yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim yang benar, yaitu dia yang betul-betul menjalankan apa saja yang diatur oleh agamanya, sehingga dinamakan dengan istislam. Orang Islam itu ya istislam, pasrah, dia berserah diri, patuh, taat terhadap apa saja aturan-aturan dalam agamanya. Nah, termasuk yang diatur oleh agama kita, masalah musik. Jadi masalah musik ini sudah diatur oleh agama kita, bahwa seorang muslim dia harus menjauhi perkara musik itu. Walaupun kelihatannya musik itu banyak yang diremehkan oleh manusia ya, termasuk kaum muslimin sendiri meremehkan musik itu, biasa mendengarkan musik. Hal sepele. Makanya dari kecil itu kenapa kita itu tidak dilarang oleh orang tua untuk mendengarkan musik ya. Sehingga mungkin kita sendiri punya pengalaman ya, waktu masih kecil atau masih muda, masa remaja, itu memang tidak jauh dari musik ya. Mau tidur dengarkan musik, di sekolahan musik, bahkan mungkin ada yang jadi pemain musik juga. Tapi karena dianggap remeh gitu. Alhamdulillah mungkin sekarang banyak para ustadz dai yang menyuarakan tentang haramnya musik ini supaya banyak kaum muslimin yang tercerahkan. Jadi dalam pandangan Islam, musik itu hukumnya haram ya. Walaupun nanti mungkin kalau kita mau bagi seperti apa, karena ada musik yang pakai alat-alat musik, ada musik yang tanpa alat musik, itu ada hukumnya sendiri. Mungkin nanti akan kita bahas ya, insya Allah. Oke. Jadi intro yang disampaikan oleh Ustadz mengatakan musik itu tidak boleh atau haram gitu. Mungkin pertama kali orang yang mendengar ini akan, wah nggak boleh dong.
Orang akan mencari pembenaran karena Ana sendiri mengakui begitu nikmatnya mendengarkan itu, mendengarkan musik. Seolah-olah kita seperti sedang santai begitu, terbawa oleh lantunan itu, Ustaz. Apakah itu sebenarnya setan sedang meniupkan godaan-godaannya kepada kita supaya ayo dengerin musik aja, seperti itu? Ya, memang syaitan itu diantara bentuk godaannya dengan suara ya. Jadi Allah sebutkan kepada iblis untuk menggoda manusia yaitu dengan suaranya iblis. Ya, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Jadi goda manusia atau lengsengkan manusia atau gelincirkan manusia dari jalan Allah semampu kamu bisautika. Dengan suaramu wahai iblis gitu dalam surat Al-Isra. Nah, bisautika, para ulama tafsir sepakat bisautika itu dengan suara-suara musik atau suara-suara nyanyian, termasuk di situ alat-alat musik, seruling dan seterusnya gitu ya. Ini yang menjadi senjata syaitan untuk menggelincirkan manusia. Makanya Allah menamakan musik itu dengan istilah lahu wal hadis ya. Perkataan yang lahu, yang sia-sia, perkataan yang membuat orang itu terlena, membuat orang itu terbawa karena dia menikmati itu. Jadi tidak dipungkiri, musik itu memang nikmat. Ya, tidak dipungkiri. Dia bisa menikmati musik itu, dia bisa terbawa dengan musik itu. Maka ini juga termasuk salah satu ilat kenapa musik itu haram, ya. Termasuk kenapa musik haram ya karena ini larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Termasuk di antara sebabnya adalah karena dia melalaikan itu. Lahun, dia membuat orang terlena, terlalaikan dari tujuan dia diciptakan misalkan untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Orang yang terbiasa dengar musik lalai dari itu semua. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena kita itu kan selalu harus sadar tentang apa yang harus kita lakukan, umur kita, waktu kita itu harus betul-betul sadar untuk apa kita gunakan. Kalau orang yang dengar musik dia akan terlena, terbawa, apalagi sambil matikan lampu di kamar, dengarkan musik, wah itu bayangannya udah kemana-mana. Oke, itu tadi Ustaz sempat menyebutkan lawal hadis dan sebagainya itu, apakah itu memang terangkum dalam dalil, entah itu di Quran atau di hadis gitu Ustaz? Kalau kita lihat dalil banyak sekali ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah tentang perkataan yang sia-sia tentang masalah musik ini. Di antaranya kalau kita lihat dalam surat Luqman ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 6 ya. Oke. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia itu ada yang menukar ucapan yang sia-sia lahwal hadits liyudhilla untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ulama tafsir ya sepakat yang dimaksud dengan lahwal hadis, mau cari tafsir manapun maknanya sama, yaitu nyanyian, musik, termasuk alat-alat musik itu. Jadi lahwal hadis itu adalah musik dan alat-alat musiknya. Walaupun sebagian berpendapat lain, tapi semua sepakat bahwa alat musik dan nyanyian itu ya salah satu dari makna lahwal hadis. Jadi semua sepakat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita cukupkan dengan penafsiran para sahabat. Bagaimana para sahabat itu ketika memaknai ayat itu, semuanya sepakat ya adalah nyanyian atau alat-alat musik. Itulah lahwal hadis. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan seperti itu. Cukupkan pada penafsiran para sahabat. Cukup pada penafsiran para sahabat. Ini sahabat berarti yang menafsirkan Ustaz ya. Bukan kaleng-kaleng nih yang menyampaikan itu gitu kan ya. Sahabat siapa Ustaz? Ada sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini yang kita bahas kemarin di episode kemarin. Termasuk sahabat cilik yang Ustaz? Betul. Masya Allah. Jadi sahabat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan juga para tabi'in, murid-muridnya Ibn Abbas, murid-muridnya Ibn Mas'ud seperti Hasan Al-Basri, Ikrimah dan juga Mujahid. Mereka menafsirkan lahwal hadis adalah nyanyian dan alat-alat musik. Dan itu yang melalaikan kita. Melalaikan dari zikir kepada Allah. Itulah mungkin yang kemudian tadi di statement awal pertanyaan Ana tadi ke jenengan Ustaz. Ketika kita berusaha untuk menghafal Quran, itu susahnya minta ampun. Apakah karena kita masih beriringan dengan kita masih mendengarkan musik? Pasti ya. Kenapa orang mau belajar Quran, mau istiqomah di atas ketaatan sulit? Sebabnya bisa jadi dia masih terlena dengan musik.
atau mungkin dia menggampangkan masalah musik, akhirnya itu mempengaruhi tingkat ibadahnya. Apakah tadi baca Quran atau apalagi menghafal Quran. Karena tidak akan pernah menyatu ya orang yang ingin menikmati Al-Quran dengan menikmati musik. Tidak akan bisa pernah bersatu. Dan itu ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tidak akan menyatu sama sekali Al-Quran dengan musik. Sama sekali tidak akan pernah menyatu. Jadi pilihlah salah satu. Ya pasti salah satunya dipilih atau yang dikorbankan. Dikorbankan. Mau korbankan Al-Quran atau mau korbankan musik. Dan kita tidak perlu menjawab itu ya Ustaz ya. Sudah tahu jawabannya harusnya ya Ustaz ya. Kita harus pilih Quran, kemudian kita meninggalkan musik. Masih susah Ustaz meninggalkan musik ya. Gimana caranya ya gitu pertanyaannya? Ya memang tidak ada yang bilang kalau untuk jadi orang taat, untuk bisa meninggalkan maksiat itu mudah, itu nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak ada yang bilang. Nggak ada yang bilang. Kalau mudah mungkin itulah kenapa surga itu mahal Ustaz. Betul. Ya, kalau mudah kita semua jadi soleh. Jadi memang sulit untuk meninggalkan maksiat, apalagi itu maksiat yang sudah mendarah daging, sudah kebiasaan dia untuk meninggalkannya, maka di situ dibutuhkan namanya al-mujahadah. Mujahadah, yaitu perjuangan, berjihad, bersungguh-sungguh gitu. Gimana dia bersungguh-sungguh, tekad yang kuat untuk melawan godaan itu. Tiap kali dia ada terbetik di hati untuk mendengarkan musik, dia lawan. Ya, dia alihkan untuk yang lain. Apakah untuk ngobrol sama temannya atau untuk dia baca yang lain, untuk mendengarkan kajian atau yang lain. Dan termasuk dia hilangkan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada mendengar musik itu. Kalau dia tahu di situ wasilahnya, ya dia menghindari itu. Ya, jadi berusaha sekuat tenaga, kemudian ya minta pertolongan sama Allah. Allah yang hanya bisa menggerakkan hati kita. Jadi kita Allah mudahkan usaha kita ya. Betul. Berarti boleh bisa dibilang ini salah satu cara kita untuk kemudian mendapatkan ridha Allah dengan tunjukkan perjuangan sekuat-kuatnya untuk kita bisa meninggalkan musik ya. Betul, orang ketika dia sudah berusaha, walaupun seandainya dia gagal pun, sudah dapat pahala. Allah melihat perjuangan orang itu. Dan pasti kalau dia serius ya untuk berjuang dengan niat yang tulus untuk meninggalkan yang haram, pasti dimudahkan sama Allah. Cepat atau lambat Allah akan kasih kemudahan. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk ikut di jalan kami, akan kami kasih petunjuk, akan kami mudahkan jalannya gitu. Jadi kalau dia serius dan dia memang betul-betul jujur ya untuk berubah, Allah mudahkan. Nah, yang masalah itu kalau kita masih ragu-ragu, masih maju mundur, ini saya mau ninggalkan atau enggak nih. Nah, itu yang kadang-kala membuat kita nggak bisa merubah, nggak bisa meninggalkan itu, karena kita masih belum 100% untuk meninggalkannya itu. Perlu totalitas untuk itu ya. Betul. Komitmen, oke, bismillah, aku mau meninggalkan mulai detik ini. Bantu aku ya Allah, gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Dengan kemudian kita mungkin mencari hal-hal yang mendukung itu, kita kuatkan kita. Tadi berarti anak tadi sudah note. Ada di dalam Quran, salah satunya di surat Luqman ayat 6. Kalau di hadis Ustaz, adakah Ustaz? Hadis ya, sekitar kalau tidak salah 6 hadis ya. Masya Allah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, ini yang cukup masyhur. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Yaitu betul-betul akan ada dari umatku sebagian kaum, sebagian kelompok yang menghalalkan al-hir, yaitu perzinahan, menghalalkan zina, menghalalkan harir, yaitu sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar, ya minuman khamar, tuak, arak dan seterusnya, wal ma'azif, ya ma'azif, dan juga alat-alat musik. Nah, ini sudah ada wanti-wanti dari Nabi SAW bahwa dari umat ini akan ada yang menghalalkannya. Jadi bukan dari Yahudi, bukan dari Nasara, kalau itu sudah pasti ya. Mereka memang hiburannya mereka atau kehidupannya mereka dengan alat-alat seperti itu. Nah, Rasulullah katakan dari umat ini gitu. Umat ini pasti ada. Ya. Maka ini wasiat yang cukup keras supaya kita ketika berada di suatu zaman kita harus hati-hati.
kita termasuk umatnya Rasulullah, jangan sampai kita bagian dari orang-orang seperti itu. Karena hadis setelahnya atau lanjutan hadis ini sangat berbahaya gitu. Akan Allah rubah wajah mereka menjadi babi dan juga kera. Dan sebagiannya Allah balikkan tanah mereka. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Ancaman yang sangat berat orang-orang yang menghalalkan itu semua. Menghalalkan 4 tadi Ustaz ya? Iya. Menghalalkan zina, khamar, sutra bagi laki-laki, dan satu lagi tadi apa? Al-ma'azif. Al-ma'azif. Maaf nih. Al-ma'azif itu kalau kita lihat dalam semua kamus bahasa para ulama ahli lugha, maknanya cuma satu, yaitu alat-alat musik. Ya. Tidak ada khilaf di situ. Tidak ada khilaf. Semua ahli bahasa mengatakan al-ma'azif itu adalah musik ataupun alat-alat musik. Seperti al-Jauhari dan yang lainnya sama maknanya secara bahasa itu. Adakah makna dari penyebutan keempatnya dalam satu lafadz hadis yang sama? Apakah ini memang kemudian punya dampak dosa yang setara? Pasti ya. Ketika Rasulullah menyebutkan dosa itu dalam satu lafadz, dalam satu hadis, berarti besar semua gitu. Sama dengan zina dong. Betul. Ya. Bahkan bisa wasilah ya. Jadi alat musik itu pintu pertama untuk menuju ke hal-hal yang lainnya. Dari awalnya dia mulai suka dengan musik, kemudian di musik itu mungkin membawa kepada hal-hal yang menghayalkan dia. Untuk percintaan, untuk romantis dan yang lainnya. Akhirnya dia menghayalkan tentang perempuan. Dari situ akan terbuka jalan kepada perzinahan dan seterusnya. Ya. Ana sempat waktu itu ini mengingatkan Ana pada satu momen dulu. Ternyata kita tuh kadang kalau mendengar masih zaman itu, ketika masih mendengarkan musik itu, kita mendengarkan sebuah musik atau lagu berbahasa Inggris. Kesannya kan seperti kayak lagu ini enak, keren gitu kan Ustaz. Ternyata kalau kita cari tahu artinya, itu arahnya ke arah perzinahan. Dan itu kan kalau kita yang ternyata orang sini ternyata, kok artinya ini gitu kan ya. Kita baru tahu dan itu kaget sekali loh. Sampai kita itu sebenarnya cuma dengarkan lagunya doang, nggak pernah ngelihat video klipnya. Bahkan sampai video klipnya pun juga arahnya ke perzinahan. Artinya memang ya, ini dipakai sebagai kendaraan syaitan untuk menyampaikan atau mengkampanyekan hal yang buruk ya. Dan itu kayak satu paket ya. Musik, khamar sama perzinahan itu Al-Hariri itu ungkapan untuk orang itu berbangga-banggaan ya. Jadi pakai baju sutra laki-laki. Ini kan untuk menunjukkan kalau dia beda sama yang lain, dia mampu ya. Nah, itu paket itu. Orang sudah kenal musik, kenal khamar, kenal wanita, kemudian bangga-banggaan, itulah dosa yang membinasakan ya. Ya Allah. Sampai tadi ternyata ancamannya dirubah menjadi babi dan juga kera itu. Babi dan kera. Ya. Itu dihinakan sekali dong kita ini sebagai manusia ya Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Ini hukuman yang sangat berat ya. Ya Allah, ini ngena banget ya. Karena musik ini ternyata yang mungkin kita hal sepele, alah ini kan cuman musik. Alah ini kan cuman back sound. Alah ini kan cuman biar nggak sepi. Gimana ya kemudian kita menghilangkan itu? Kadang kita langsung merasa hampa mungkin, kayak oke lah, bismillah, aku mau nggak mendengarkan musik lagi. Tapi itu kayak garing gitu rasanya Ustaz. Nggak ada, kalau bahasa Jawanya gak ono rungon-rungoni kayak gitu Ustaz. Buktinya bahkan mungkin ada orang yang memang dia di dunia musik ya, dia pemain musik. Ada juga yang akhirnya tobat, dia bisa meninggalkan musik. Apalagi kita yang cuma mungkin mendengarkan saja ya. Dia setiap hari mungkin mendengarkan musik. Insya Allah lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk dia tobat, lebih mudah untuk dia meninggalkan musik. Asalkan tadi dia betul-betul punya tekad yang kuat untuk menjauhi musik itu. Lalu dia hindari wasilah-wasilah yang mengantarkan untuk mendengarkan musik. Gitu. Ketika di situ ada majelis-majelis yang disetel musik ya, dia berusaha untuk menghindar gitu. Jangan dia menikmati di situ. Atau ketika dia berada di satu tempat yang di situ ada suara musik, disetel musik, lagu-lagu, ya dia berusaha menghilangkan atau memalingkan telinganya ke pendengaran yang lain. Karena di antara kuasa Allah ya, Allah bisa menjadikan telinga kita itu bisa diarahkan kemana saja itu. Seandainya ada 3 suara atau ada 5 suara, telinga kita bisa mengarah kemana itu.
Jadi nggak menjadi alasan, oh saya nggak bisa menghindari musik karena saya berada di tempat yang di situ banyak suara-suara musik gitu. Tergantung kitanya, telinganya mau diarahkan kemana gitu. Misalkan di situ ada murotal, ada suara musik, ada dangdutan, ada suara orang sedang gibah. Telinga kita bisa diarahkan mau kemana? Mau ke murotal, mau ke musik, mau ke dangdutan, mau ke orang yang gibah. Bisa. Ya, jadi tergantung kitanya itu. Lagi-lagi kembali ke kita. Nah, Kita sejauh mana komitmen kita totalitas untuk kemudian berhijrah, ya Ustaz ya. Ini masih menjadi sebuah tantangan buat kita semua, utamanya yang masih bisa jadi para pemirsa di sini ada yang mungkin baru dalam proses itu, mencari sesuatu hal yang bisa lebih meyakinkan lagi bahwasanya sudah tidak diragukan lagi. Tinggalkan musik saat ini sebelum terlambat. Kita kan nggak tahu umur kita kapan, Ustaz. Nah, jadi mengenai musik itu kalau dari segi hukumnya ya, insya Allah para ulama sepakat ya. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, dan termasuk ijma'nya para ulama. Imam Ibnu Qudamah itu menukilkan para ulama itu berijma', sepakat ya. Ini dalil yang paling kuat ya. Al-Quran ada, hadis ada, ijma' ada. Jadi semua mengharamkan musik. Jadi tidak ada musik yang halal gitu ya. Jadi kalau dari segi hukum insya Allah selesai. Jadi tidak ada ikhtilaf lah. Tidak ada perselisihan ulama dalam masalah musik. Ya. Karena semuanya ijma, walaupun ada yang menyelisih, ini nggak dianggap. Misalkan ada sebagian kecil itu berarti ya? Ada sebagian kecil. Ya, ulama belakangan termasuk Imam Ibnu Hazm. Kemudian diikuti mungkin ulama yang belakangan. Yang berbeda itu ya. Karena menganggap hadis yang tadi kita baca itu, sebagian umatku akan menghalalkan itu, menganggap hadisnya lemah. Padahal ini hadis yang sahih, dibawakan oleh Imam Bukhari dan para ulama hadis yang lain mensahihkan hadis ini. Dari situ Imam Ibnu Hazm ada kelonggaran dalam masalah musik. Kemudian diikuti oleh misalkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan yang lainnya ya. Ini menyelisih pendapat ulama yang lebih kuat dan sudah ijma'. Dan ijma' itu sebelum Imam Ibnu Hazm sudah ada kesepakatan itu. Sudah ada ijma' dari sahabat, dari tabi'in. Itu sudah ada ijma' kalau musik itu haram. Bahkan setelahnya Imam Ibnu Hazm, para ulama juga berijma' lagi. Tadi yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah itu. Para ulama berijma' kalau musik itu haram gitu. Sehingga ketika ada yang menyelisih seperti itu ya nggak dianggap. Ya, jadi nggak semua ada khilafnya itu berarti bisa dibenarkan, nggak mesti gitu. Nggak semua kasus yang ada khilaf di situ kita akhirnya condong ke khilaf yang memang biar bisa mendukung pendapat kita ya, gitu saja. Itu perilaku zindik ya, perilaku orang-orang munafik yang hanya milih enak-enaknya aja gitu ya. Jadi ketika ada khilaf dia nggak kembali kepada rujukannya para ulama. Tapi dia kembali kepada mana yang sesuai dengan kesukaan dia gitu, dengan nafsu dia apa yang sesuai itu yang dia pilih. Nah itu ciri-ciri orang-orang zanadik ya, orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit. Ya Allah, semoga kita terhindarkan dari sifat itu ya. Jadi ketika ada khilaf para ulama ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul ya. Ketika kalian berselisih suatu pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasul. Misalkan ada ulama yang berselisih, lihat apa dalil-dalilnya mereka, mana yang lebih kuat itu. Nah, dan insya Allah tadi kita sebutkan secara hukum selesai ya. Secara hukum semua ulama sepakat bahwa musik itu haram. Atau kalau perlu kita mau bedakan atau kita mau rincikan ya masalah musik itu, mungkin kita bisa ambil tiga poin ya. Yang pertama mengenai alat musik. Jadi ada hukum tersendiri ya mengenai alat musik. Yang kedua mengenai nyanyian, mengenai nyanyiannya. Nyanyian itu bisa pakai alat musik, bisa tanpa alat musik gitu ya. Yang ketiga mengenai syair. Takutnya ada orang yang salah paham masalah itu gitu. Akhirnya dia anggap sama semua gitu. Ya, ketika ada surat yang namanya tentang syair itu disamakan surat musiknya, ini kan tidak benar gitu ya. Jadi harus kita bedakan. Mengenai alat musik itu ada dua, ada alat musik
yang dibolehkan ini yang disebut dengan duf ya. Duf ini semacam rebana atau semacam sejenisnya itu rebana yang tidak ada lonceng di samping-sampingnya. Oh, yang lempengan besi di pinggir-pinggir itu? Betul. Oh, Jadi dia hanya murni rebana yang mungkin kita kenal itu. Nah, ini yang dibolehkan dalam agama kita. Karena memang ada dalil Rasulullah SAW melihat para budak atau sebagian orang main duf itu dan beliau tidak melarangnya. Ini menunjukkan ikrar. Beliau membolehkan ya hal tersebut ya. Taib. Namun ini biasanya dipakai momennya ketika sedang ada walimah atau sedang ada hari raya. Ketika ada momen-momen yang menunjukkan kebahagiaan, di situ diizinkan untuk dipakai. Jadi tidak sembarang waktu ya. Dimanapun harus pakai duf ya. Ada waktu-waktu tertentu saja ketika sedang walimah, ini ada walimatul urs, pernikahan ya, momen kebahagiaan, atau walimatul khitan. Kemudian yang kedua yang haram, alat musik yang tadi disebutkan dengan lahwal hadis ataupun al-ma'azif, itu bisa dimaknai dengan alat-alat musik. Alat-alat musik yang haram yang kita kenal sekarang ini ya, ada gitar, ada piano, ada drum, ada lagi ya, dan banyak macamnya itu. Ini semua hukumnya haram ya. Ini tidak ada dalam agama Islam. Yang kedua tentang nyanyian. Ya, nyanyian itu kalau diiringi dengan alat musik itu sudah pasti haram. Karena alat musiknya? Iya. Alat musik, nyanyian yang diiringi dengan alat musik sudah pasti haram. Kemudian nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik. Ini kalau nyanyiannya dilihat dari liriknya. Kalau liriknya itu mengajak kepada hal-hal yang haram atau memang mengandung hal yang haram, jadi haram walaupun tanpa musik ya. Kemudian yang kedua nyanyian yang liriknya mungkin bagus ya, tidak mengandung hal yang haram dan tanpa alat musik, ini dibolehkan. Tapi ada batasannya, tidak berarti sering-sering untuk melantunkan nyanyian yang tanpa musik itu. Karena itu pun ada syaratnya ya, yaitu tidak melalaikan juga. Kalau sampai melalaikan dan sampai membuat orang itu terlena, karena tadi ilatnya musik itu kan orang akhirnya sampai terlena. Itu menjadi haram juga. Ya, walaupun tanpa diiringi musik, nyanyian saja gitu ya, lagu saja. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau terlalu sering dengan nyanyian yang tanpa musik seperti itu adalah tindakan kebodohan, kata Imam Syafi'i. Dan persaksiannya tidak bisa diterima. Kalau orang yang sering mendengarkan atau bernyanyi ya, walaupun tanpa musik, itu tidak dibenarkan persaksiannya. Artinya berarti kredibelnya itu kurang. Keadilan dan kesolehannya itu kurang. Dia sudah bisa dinilai dari kebiasaan dia ya. Betul ya. Nyanyi nggak terlalu jelas sering gitulah, ya, terlalu gitu sering seperti itu ya pasti imannya bermasalah gitu. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir syair. Apa tadi? Syair. Nah, kalau syair itu boleh ya. Syair itu hukumnya boleh dilihat dari kontennya, tidak mengandung hal yang memutus silaturahim, atau syair tidak mengandung kepada hal yang mengajak kepada perzinahan atau yang haram. Ini boleh walaupun sering-sering dilontarkan, dilafadzkan, syair-syair itu boleh. Ya. Jadi ini syair beda dengan musik ataupun beda dengan nyanyian. Ya. Syair itu hanya kalimat-kalimat yang diucapkan dengan rangkaian-rangkaian kata yang tersusun seperti itu. Oh, beda jadinya Ustaz ya. Kalau misalnya dengan nyanyian kan seolah-olah ini semuanya hanya pengucapan vokal aja kan Ustaz. Kita ngomong gitu kan Ustaz. Cuman ada kayak semacam ada polanya begitu. Kalau syair kayaknya lantunan yang indah nggak sih Ustaz? Kayak semacam syair itu gimana? Lebih kepada kata-katanya ya, bukan kepada nadanya. Kata-katanya. Iya, sedangkan nyanyian itu kan kepada nadanya. Naik turun nada itu yang dilihat kalau di nyanyian. Oke. Mungkin kadang orang nggak peduli dengan kata-katanya. Makanya tadi antum bilang pakai bahasa Inggris pun orang nggak paham artinya, ya dia menikmati ya. Ya. Karena dia hanya menikmati nadanya itu saja. Termasuk bahasa Arab juga. Orang kira itu sholawatan, ternyata itu
Nyanyian, bahkan nyanyian yang mengajak kepada perzinahan. Padahal mentang-mentang itu bahasa Arab, orang pikir itu sholawatan. Nah, iya. Iya. Sampai ada yang Iya. amin juga. Iya benar Ustaz. Ya Allah. Adapun kalau syair kan memang dilihat dari kata-katanya gitu ya, susunannya, kerapian apa, ya itu kerapian menyusun kata-katanya itu ya. Syair. Nggak ada masalah kalau syair berarti ya. Nggak ada masalah. Nah, ada satu lagi pembahasan yaitu tentang musik, tapi itu dari suara. Jadi ada suara yang menyerupai alat musik. Suaranya manusia. Manusia. Jadi manusia mengeluarkan suara dan berkolaborasi akhirnya terdengar seperti suara alat musik. Yang satu bisa bikin seperti melodi ya, Ya. atau melodi, Anda lupa. Ya, apa? Akapela. Atau beatbox. Betul. Yang satu untuk bassnya, yang satu untuk apanya ya. Nah, ini menurut para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk haram ya, karena ini sama saja dengan alat musik gitu. Karena sesuatu yang mirip ya hukumnya sama dalam agama kita. Termasuk ini juga akan melalaikan dari zikir kepada Allah. Bisa jadi orang-orang melakukan cara tadi seperti kata Mas Dodo, akapela ataupun Iya. beatbox. Itu pun ternyata juga dalam rangka mencari alternatif supaya ada pengganti alat musiknya berarti ya. Sama aja dong berarti ya. Sama aja ya. Karena sesuatu yang punya kemiripan atau tujuannya yang sama, walaupun jalannya berbeda ya tetap sama hukumnya. Ya. Yang satu pakai suara, yang satu pakai alat musik, tapi tujuannya sama, yaitu terdengar suara yang melalaikan. Ya. Melenakan. Iya, melenakan. Iya, benar juga. Sama aja sebenarnya ujungnya Ustaz ya. Sama aja. Jadi kayak sedang mencari pembenaran begitu akhirnya kan. Iya. Nggak boleh kan? Yang penting kan aku nggak pakai alat musik, aku pakai suara kok gitu. Terus habis itu didengerin suaranya ternyata, loh kok kayak ada suara gitar ya, kayak ada Iya. suara drum ya. Kita tuh mirip sekali Ustaz ya. Ada yang bisa mirip sekali memang. Ya, mungkin orang punya keahlian seperti itu ya, Iya. bisa meniru seperti itu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita Ustaz untuk kemudian bisa mentas dari hal ini. Iya, ya kita harus minta pertolongan sama Allah karena mungkin orang sudah kecanduan musik, sulit sekali untuk meninggalkan musik itu. Ya dia harus berusaha, berjuang sambil minta pertolongan sama Allah agar Allah bikin dia benci dengan nyanyian, dengan musik seperti itu. Insya Allah kalau dia serius, ya Allah akan mudahkan jalannya gitu. Kalau dia serius, kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan jalan. Allah tahu sekali bagaimana proses kita mengupayakan itu ya Ustaz ya. Betul ya. Tadi Ana bilang seandainya orang itu gagal pun tetap Allah menilai dan Allah kasih pahala. Allah kasih pahala. Perjuangan dia itu dinilai sama Allah. Sekalipun kita masih tergelincir lagi, kita taubat lagi. Ya, Allah yang menilai ya. Perjuangan kita itu diberi pahala. Dia tergelincir lagi, dia tobat lagi. Ketika dia tergelincir, ya dia tobat lagi, begitu terus ya sampai Allah kasih dia keistiqomahan. Allah marah nggak ya sama kita yang bolak-balik seperti itu Ustaz? Ya, seolah-olah kayak ya kita nggak mau Allah marah ya. Nah, Ya, cuman kadang kita tuh seolah-olah, ya Allah, kenapa kok aku ngelakukan ini lagi gitu loh? Aku sudah tahu itu dosa, tapi kok aku terlena lagi, aku tersesat lagi. Ya Allah, Ana mohon ampun, kita berusaha lagi. Terus berulang-ulang, seperti sebuah siklus yang kadang-kadang ini kayak aku nggak selesai kayak gini ya gitu. Nggak masalah ya. Jadi justru semakin kita tobat, Allah nggak akan ada rasa capeknya untuk mengampuni kita ya. Jadi justru sampai kita sendiri yang capek. Orang sampai capek berbuat maksiat, Allah nggak akan capek untuk mengampuni dosa-dosanya dia. Selagi dia mau tobat, dia tobat kemudian dia maksiat lagi, tobat lagi, Allah nggak capek untuk mengulang-ulang mengampuni dosanya itu, Allah nggak akan capek. Ya Allah. Segitu baiknya Allah kepada kita, memberikan kesempatan terus selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Selama semasa hidup ya Ustaz ya. Betul. Karena kita harus betul-betul berarti tobat ini harus dilakukan semasa hidup kita sebelum terlambat. Nah, Waktu itu muncul gitu potongan video dari seorang ustadz gitu menyampaikan, oke wes kalau misalnya kamu masih belum bisa ninggalin musik, coba kita mikir sama-sama. Ketika kita mau sakaratul maut gitu, milih didengerin musik sama orang di sekitarmu atau ditalkin dengan kalimat Allah gitu. ya Rob ya. Jadi kalau orang sudah sakaratul maut,
pasti milihnya mendengarkan Al-Quran ya. Dan dia kayaknya nggak kepikiran untuk mendengarkan musik. Nah, gimana kita nggak tahu kapan datang sakaratul maut? Ya. Lagi asik-asiknya dengar musik atau memainkan musik, tiba-tiba datang sakaratul maut. Siapa yang bisa menjamin ya? Dari situ kita bisa berpikir, kita merenungkan, berarti harus segera untuk meninggalkan perbuatan itu ya. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin, karena kita nggak tahu kapan ajal datang. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berusaha untuk ta'jilut taubah, bersegera taubat. Ya, jangan ditunda-tunda. Walaupun seandainya tadi kita jatuh lagi, tetap langsung taubat. Ya, jatuh lagi langsung taubat. Begitu terus. Jangan pernah kita ada kata tunda dalam masalah taubat. Kalau seperti itu, dengan luar biasanya zaman sekarang, Ustadz, ketika musik terdengar di mana-mana, adakah sebuah nasihat yang Ustadz bisa sampaikan untuk kita semua, Ana pribadi dan semua pemirsa yang melihat ini, bagaimana ikhtiar terbaik dalam kita berusaha untuk meninggalkan musik? Karena betul-betul sekitar kita itu banyak sekali. Gitu. Ada tips kah? Ada tips tentang itu? Kita meneladani Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jadi kita mengikuti mereka gitu. Perjalanan hidup kita ini kita berusaha untuk mengikuti mereka. Kira-kira Rasulullah itu mendengarkan musik atau tidak? Para sahabat itu mendengarkan musik atau tidak? Ini yang kita jadikan acuan. Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang pilihan, dan insya Allah sudah dijamin masuk surga. Allah sudah ridho kepada mereka. Nah, kita pengen seperti mereka. Nah, kira-kira kita tanyakan dalam diri kita, Rasulullah dan para sahabat itu kira-kira mendengarkan musik atau enggak? Atau ketika ada acara pengajian harus ada musiknya, atau ketika ada kegiatan ini ada musiknya atau tidak? Jawabannya tidak ada sama sekali. Padahal di zaman itu juga musik sudah tersebar ya, di Romawi, di Persia, orang-orang kafir itu sudah menikmati musik-musik itu, tapi para sahabat mereka tidak pernah mendengarkan musik seperti itu. Nah, kita mengikuti mereka, jadikan mereka sebagai teladan kita. Kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, kita pengen jadi orang yang baik, ya kita ikuti mereka. Kalau mereka nggak mendengarkan musik, kita juga jangan mendengarkan musik. Kemudian di zaman kita sekarang mungkin semuanya serba ada musiknya ya, di handphone, di tempat belanja, di pesawat atau di jalan, Ustaz, di jalanan gitu ya. Musiknya bahkan gede-gedean gitu. Kita yang membawa diri kita. Ya, tadi Anda sebutkan telinga kita itu bisa diarahkan kemana. Kalau ada alat musik, ada musik mungkin kita mendengarkan, tapi kita nggak menikmati. Beda ya, orang yang mendengarkan sama orang yang menikmati. Jadi dia hanya mendengarkan saja, ya itu wajar ya. Sebagaimana orang yang melihat sesuatu, ya dia hanya ketika melihat langsung selesai, dia tidak menikmati apa yang dia lihat itu. Nah, kalau yang berbahaya itu kalau dia mulai menikmati apakah yang dia dengar atau yang dia lihat. Kemudian kita bermajelis dengan orang-orang yang tidak suka dengan musik gitu. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang senang mendengarkan musik, ya lama-kelamaan kita juga ikut dengan dia gitu. Pasangan hidup kita ataupun orang yang suka mendengarkan musik, kita ada di situ. Lama-kelamaan kita juga ikut tertarik. Maka jauhi majelis-majelis yang seperti itu. Saling mengingatkan ketika ada pasangan kita yang masih mendengarkan musik, ya kita ingatkan supaya meninggalkan musik itu. Dan minta pertolongan sama Allah. Ini yang paling penting gitu ya. Minta pertolongan sama Allah untuk dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Siap. Kesimpulannya adalah dari sisi kita sebenarnya sudah dibekali sama Allah panca indera yang bisa diarahkan. Luar biasa. Pendengaran kita itu bisa diarahkan. Tapi paling tidak dari dalam hati kita, iman kita kuatin kalau memang musik itu sudah nggak boleh. Gitu kan ya. Kita berusaha, ya Allah, berilah saya pertolongan untuk membenci musik ini sehingga musik ini tidak masuk ke dalam hati kita, tidak terngiang-ngiang oleh kita. Kemudian yang kedua, kita juga akhirnya berupaya untuk membuat lingkungan yang kondusif ya Ustaz ya. Baik dari keluarga, di tempat kerja, ataupun dimanapun kita berada.
gitu ya. Pertemanan itu berarti sangat penting untuk jadi faktor yang utama dalam mendukung itu ya Ustaz. Betul, sangat penting, bisa mengarahkan kepada kebaikan ataupun sebaliknya kepada keburukan ya. Pertemanan. Jadi maka orang harus mencari teman yang soleh, yang baik. Mungkin Ana berharap juga teman-teman sekitar kita masih banyak sekali yang masih jadi pemain musik gitu Ustadz. Mungkin semua itu butuh proses ya Ustadz ya. Semoga Allah berikan hidayah buat kita semua gitu Ustadz. Amin. Ada hal-hal yang terbersit dalam hati kita untuk kemudian kita cari tahu, untuk kemudian kita benar-benar menguatkan diri supaya tidak lagi mendengarkan musik. Berarti musik ini nanti jangan didengarkan lagi, jangan dimainin lagi. Kalau yang di rumah masih ada alat musik, diapain ya alat musiknya Ustaz? Ya dihancurkan. Dihancurkan? Wah, mahal Ustaz, gimana Ustaz? Lebih mahal surga ya daripada alat musiknya. Kena itu. Jadi semahal apapun kalau itu dosa dan maksiat, lebih baik kita korbankan daripada itu menjerumuskan kita ke neraka gitu. Ya. Hancurkan aja berarti ya. Artinya aja. Jangan dikasihkan ke orang, malah jadi wasilah buat orang memainkan itu. Malah berarti kita mendukung orang main musik gitu ya. Oke. Jadi hancurkan aja. Hancurkan aja. Ada gitar, ada piano, ada keyboard, ada apa gitu. Hancurkan ya. Hancurkan semua. Mahal ya. Berapapun harganya. Ya Allah. Makanya ada surga lebih mahal, sebuah hadis gitu ya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Insya Allah digantikan dengan lebih baik. Kalau dia murni ikhlas karena Allah, dia buang itu semua karena Allah, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Bahkan para ulama fikih itu berpendapat bahwa kalau ada yang mencuri alat musik itu nggak dihukum potong tangan. Sampai nisab pun ya. Mungkin ada yang nyuri alat-alat musik walaupun sampai nisab nggak terkena hukuman potong tangan. Karena yang dicuri itu alat musik. Alat musik, perbuatan maksiat, termasuk pencurian khamar dan seterusnya. Oke. Iya. Bahkan sampai seperti itu ya, Seperti karena itu. ternyata setelah diselidiki ternyata nyurinya alat musik. Nggak termasuk ini nanti gitu ya. Oke. Siap. Insya Allah cukup sekali menjadi sebuah renungan buat kita semua. Dan kita berikan kesempatan untuk teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah. Itu mencurinya itu emang bisa diaplikasikan di sini kan? Taib, ini dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam. Adapun dalam hukum selain Islam mungkin ada peraturan yang lain gitu ya. Dan kita nggak bisa generalisir di semua tempat. Betul ya, kita bicara dalam hukum Islam, orang yang mencuri alat musik nggak dihukum gitu ya, nggak dihukum untuk potong tangan. Tapi kalau di selain hukum Islam mungkin ada peraturan lainnya, kita harus manut dengan peraturan itu gitu ya. Tapi biarkan case itu tuh menjadi pelajaran dari sisi syariatnya ya. Bahwasanya syariat pun sampai akhirnya begitu loh terhadap perlakuan terhadap pencurian alat musik ya, gitu. Artinya kita memandang gimana haramnya alat musik itu. Dan tidak ada khilaf sama sekali tentang alat musik itu. Semua ulama sepakat alat musik itu hukumnya haram gitu ya. Sampai ulama 4 mazhab ya. Mau Syafi'i, mau Hanabila, Malikiyah, Abu Hanifah semuanya sepakat musik itu dan alat musik itu hukumnya haram. Oke, berarti satu lagi nih Ustaz. Ada hal yang mungkin bisa jadi pelajaran ketika kita memandang khilaf. Ini untuk semua case berarti ya. Khilaf itu kadang kemudian kita pakai untuk seolah-olah kita mencari yang mencocoki kita. Padahal sebenarnya kita menimbang khilaf itu sendiri harus secara ilmiah itu tadi ya. Dilihat sekuat apa gitu ya Ustaz ya. Ya. Bagaimana menilai Jadi khilaf itu bukan dalil ya. Jadi ada orang yang banyak berdalil dengan khilaf. Wah, ini kan ada khilafnya. Ya semua ada khilafnya. Ada yang percaya dengan Nabi Muhammad, ada yang nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Berarti khilaf juga. Ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini halal. Semua juga khilaf. Tapi dilihat khilafnya itu mu'tabar, diakui atau enggak. Enggak semua perselisihan itu diakui. Ada yang diakui, ada yang enggak. Seperti musik ini nggak diakui. Kenapa? Karena sudah ada ijma. Ketika sudah ada ijma para ulama, kemudian ada yang menyelisih, maka tidak dianggap menyelisih itu. Begitupun dalam segala urusan yang lain gitu ya. Jangan dilihat ini ada perbedaannya berarti boleh enggak. Jadi dalilnya kuat atau tidak gitu kan. Kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai enggak pandangan ulama ini, apakah sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai ya enggak boleh diambil dan enggak dianggap gitu.
Nah, Itulah porsi yang tepat menimbang khilaf itu tadi ya. betul. Tidak asal kemudian ini kan khilaf. Oh iya ya, anak-anak cukup akhirnya memahami. Emang sering ya statementnya. Itu kan khilaf gitu ya. Ternyata jangan sampai situ dulu. Ayo coba dibahas bareng, duduk bareng gitu ya. Nah. Ternyata porsinya timbangnya seperti, dan ini porsinya ternyata ya kalau bahasa Jawa ya jeglek banget ya Ustaz ya. Ini udah cukup nih segini nih. Kamu cuman yang khilaf yang menghalalkan tuh cuma segini doang gitu. Iya, betul. Wow. Oke. Semoga mencerahkan teman-teman. Ternyata Islam itu luar biasa, ilmiah gitu. Bahkan kalau kita tuh kadang kalau di kampus, di kuliah itu kan kita tuh kadang diharuskan kalau kita mau bikin tugas akhir gitu, atau mau bikin penelitian apa gitu kan, semuanya harus ada rujukannya. Masya Allah. Dan dari sisi akademis itu dosen-dosen tuh melihat, rujukanmu kok gini, ini nggak terpercaya rujukan ini kan gitu kan. Kita urusan akademik aja segitu ilmiahnya ya, apalagi urusan agama yang jadi masa depan kita di akhirat ya. Betul ya. Islam kan agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu harus berlandaskan ilmu. Nggak boleh kalau tanpa ilmu. Begitupun rujukannya juga harus rujukan yang terpercaya. Kitab yang dia pakai, ulama yang dia pakai, siapa yang memahami hadis atau ayat itu. Semua berdasarkan rujukan. Tadi antum bilang di dunia akademis saja dinilai dari sisi dia mengambil rujukan ke siapa? Rujukannya jurnalnya ilmiah nggak ini? Nah. Ternyata dilihat yang nulis Randy. Siapa Randy? Nggak terkenal ini Randy kan gitu Ustaz. Betul. Termasuk dalam masalah bahasa pun dia harus rujuk kepada ahli bahasa. Dia nggak bisa merujuk kepada ahli yang lain untuk menilai makna suatu bahasa gitu. Sampai seperti itu ya. Begitu. Apalagi agama kita yang untuk jaminan kita selamat atau tidak di akhirat, maka harus butuh ilmu. Betul-betul semua berdasarkan ilmu dan rujukan yang benar. Masya Allah. Agama ini luar biasa. Maka ayo kita kembali kepada rujukan yang benar, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, dan semoga Allah mudahkan kita semua, diri kita Ustaz ya, diri kita, keluarga kita. Seperti kemarin di episode kemarin dimulai dari keluarga kita. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik, petunjuk yang lurus hingga kita selamat nanti di akhirat dan Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Amin. Ya Allah. Oke, itu teman-teman untuk episode kali ini ngulik tentang musik. Semoga ini menjadi pembahasan yang asik untuk teman-teman terbuka pikiran dan hatinya, dan semoga Allah berikan kemudahan, hidayah untuk kita semua. Kita akhiri podcast kali ini dari Insight. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulik tentang musik.